Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai acara kita ini, mari sejenak kita sama-sama lihat dulu kegiatan dari program Repower Care yang telah dilakukan oleh PT Repower Indonesia, Asia Indonesia Tbk yang berlangsung sejak pemberlakuan work from home. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semua. Sebelumnya, izinkan saya mulai kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Sebagai pembukaan, seperti pada kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, saya Ibu Alfi yang akan membantu memandu kegiatan ini. Dan kali ini, temanya berjudul Mengelola Keuangan Keluarga di Saat Krisis. Jika kita lihat dari judulnya ya, mengelola keuangan keluarga di saat krisis. Kira-kira apa sih yang perlu diantisipasi agar keuangan keluarga kita tidak mengalami masa krisis? Walaupun sekarang ini sudah masuk masa krisis ya. Krisis akibat pandemi corona, di mana ada yang terpaksa dirumahkan karena lapangan pekerjaannya memang tidak beroperasi. Terus apa saja yang sebaiknya menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan? Apakah kebutuhan dasar manusia sehari-hari, ataukah bisa jadi membeli data atau kuota bagi anak kita yang juga melakukan pembelajaran jarak jauh? Bagaimana kita memilihnya nih? Aduh bingung ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu
bagi kita yang orang awam yang bukan ahli dalam hal keuangan akan tambah bingung dan pusing menghadapinya. Pemikiran dari kebingungan tersebut akan terjawab karena kami PT Repower Asia Indonesia itu telah mendatangkan narasumber yang sangat ahli pakar dalam bidang keuangan. Beliau adalah Ibu Heni Irniawan. Sebelumnya mari kita sapa dulu nih. Apakah Ibu Heni sudah ada bersama kita kali ini? Apa kabar Ibu Heni? Baik, alhamdulillah. Senang sekali. Iya, senang sekali Ibu Heni bisa bergabung bersama kita kali ini. Baiklah, Ibu Heni Irniawan ini biasa dipanggil Ibu Heni, saya biasa memanggilnya dengan Ibu Heni. Lebih banyak berkarir di luar negeri ya. Namun sejak memutuskan kembali ke Indonesia, saya bilangnya sih pulang kampung ya. Ternyata banyak sekali kegiatannya yang sudah dilakukan dari berbagai profesi. Untuk jelasnya, mari kita sama-sama melihat tayangan profil beliau yang akan kita lihat bersama-sama dari penayangan berikut. Silakan. Ya, sebelum pemaparan, kami minta dengan hormat kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan stikernya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan tertib. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada host untuk menonaktifkan semua stiker. Silakan host, saya kasih waktunya sedikit aja ya. Ya, terima kasih kepada host dan sekarang waktunya narasumber memberikan pemaparannya kepada kita semua nih yang sudah dengan semangat ingin mengaplikasikannya dalam kehidupan kita nanti saat kita mengelola keuangan kita dan juga keluarga kita. Kepada Ibu Heni sebagai narasumber, kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Alfi. Terima kasih juga pada Repower Asia Indonesia yang memberikan sangat concern dengan pendidikan keluarga, terutama bagi kliennya, Masya Allah, keren sekali. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama mengelola keuangan keluarga di saat krisis. Nah, untuk mengelola keuangan keluarga di saat krisis, jadi nanti kita tidak hanya belajar saat krisis aja. Nah, nanti kalau sesudah krisis itu bagaimana penanganannya, dan kemudian untuk mengembalikan diri, jadi sebelum krisis supaya tidak terjadi lagi krisis, kita juga akan pelajari bersama. Oke ya, saya share screen. Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Tunggu sebentar.
Sebentar ini kok. Tunggu sebentar ya Bu, sepertinya enggak. Oke, untuk background saya tadi sudah kita lihat bersama tayangannya ya, ayah bunda semua. Nah, sekarang dalam mengelola keuangan keluarga kita yang perlu kita ketahui sekarang adalah kita ketahui dulu keuangan keluarga kita itu yang seperti apa sih gitu ya. Jadi kita assess dulu sebelum kita memasuki krisis, sehat nggak sih keuangan kita itu saat ini gitu ya. Nah, apakah jadi apa yang harus kita lakukan nih untuk mengetahui keuangan kita sehat atau tidaknya keuangan kita? Yang pertama, apakah moms, dad semua sudah mengetahui pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya? Nah, ini penting sekali untuk diketahui ya. Jadi terutama yang tidak membiasakan diri untuk mencatat nih berapa, terutama pengeluarannya. Kalau pendapatan sepertinya semuanya pasti langsung mencatat ya. Jadi ketika masuk ke rekening kita udah tahu, oh ya ini pendapatan saya. Nah, pendapatan di sini pun juga tidak hanya pendapatan utama, jadi untuk ayah bunda yang juga memiliki pendapatan yang lain ini juga dimasukkan dalam kategori pendapatan. Jadi diketahui dulu nih berapa jumlah pendapatannya, kemudian diketahui juga jumlah pengeluarannya. Kemudian yang perlu diketahui adalah mindset tentang pengelolaan keuangan. Bagaimana mindset kita dalam mengelola keuangan, gitu ya. Nah, mindset kita ini kalau misalnya kita tanyakan nih, ketika kita mendapatkan pendapatan, nah yang muncul dari benak kita, apakah kita keluarkan dulu? Jadi kita kan sudah tahu nih pengeluaran bulan ini pengeluarannya, jadi harus dikeluarkan dulu. Baru kalau ada sisa kita save atau kita save dulu. Misalnya nih total masuknya misalnya 5 juta, kita save, oh saya save dulu deh 20%, baru sisanya itu disesuaikan dengan pengeluarannya. Nah, kira-kira nih kebanyakan pada mindset yang mana nih, spend atau saving habits nih? Nah, savingnya belakangan saya. Dan ininya ya Bu, dan kebanyakan memang dalam, tunggu sebentar ini. Nah, kebanyakan memang sesuai dengan riset yang dilakukan itu 90% itu spend dulu ya Bu ya. Jadi spend dulu baru kemudian nanti difikirkan untuk habits. Dalam salah satu negara yang sudah kebanyakan warga negaranya telah melakukan saving habits ini adalah Singapura contohnya, dengan menyisihkan 15% dulu gitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi ya. Kemudian apakah moms and dad sudah memiliki perencanaan keuangan keluarga? Jadi perencanaan keuangan keluarga itu, jadi kalau tadi ya short term-nya kita tahu nih bulanan, kemudian mid term-nya kira-kira 1 tahun ke depan, kemudian 5 tahun ke depan, dan long term-nya 10 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, ini kan harus apakah sudah memiliki ini atau belum gitu ya. Dan ya next-nya tentunya harus ada plan B. Plan B itu jika tadi yang sudah direncanakan nih bulanannya sekian, kemudian dalam waktu 1 tahun kurang lebih goals-nya begini, planning-nya seperti ini, 5 tahun seperti ini, 10 tahun seperti ini. Nah, jika itu tidak sesuai, apa nih plan B-nya? Nah, ini PR ya, Mam ya, Moms Dad semua. Jadi untuk mengetahui kesehatan keuangan kita ini perlu gitu, terutama yang sampai saat ini belum melakukan pencatatan atau setidaknya sudah tahu nih habitnya seperti apa. Nah, next, untuk bagaimana pengelolaan keuangan keluarga di saat krisis, kita perlu tahu dulu apa arti krisis keuangan keluarga itu sih gitu. Jadi krisis keuangan mungkin nanti kita bisa ambil contoh di saat sekarang ya, di saat pandemi, tapi secara general krisis keuangan itu terjadi pada saat pendapatan keluarga itu berkurang, jadi melebihi pengeluaran yang kita lakukan gitu, atau hilang karena suatu hal yang tidak terduga. Maka pada kondisi tersebut keluarga ini bisa mengalami krisis keuangan. Dan ada satu hal lagi, apa terjadi dalam jangka waktu yang tidak pasti, karena belum tahu ya berapa lama nih. Misalnya contohnya adalah pada saat krisis tahun 98 atau pada saat krisis pada
pandemi saat ini ya, karena mungkin bagi kita-kita yang memiliki pendapatan secara tetap mungkin tidak terlalu terpengaruh ya, apalagi jika kita masih mendapatkan pekerjaan kita, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang beruntung mungkin dikarenakan kesehatan perusahaan yang kurang bagus, jadi kita terdampak. Nah, saat itulah kita jatuh pada krisis keuangan. Next-nya, terus kalau misalnya saat ini kita sudah masuk nih ya dalam krisis, terus bagaimana dong cara mengelola keuangan kita nih? Nah, ini yang pertama kita lakukan adalah don't panic. Ya, ini adalah salah satu hal yang sangat penting sekali untuk kita lakukan, karena ketika kita berada dalam kondisi yang tidak kita inginkan dan dalam kondisi saat ini tuh terutama dalam hal keuangan ya, ketika kita tidak hanya berpikir tentang diri kita tapi juga mungkin yang sudah berkeluarga, pasangannya, kemudian pendidikan anaknya, atau kita masih harus istilahnya menyokong keluarga yang lainnya. Yang pertama kali dilakukan adalah please don't panic gitu ya. Kemudian yang kedua, cek atau nilai aset yang kita miliki, mana yang lancar dan mana yang tidak lancar. Kenapa? Jika nanti kita akan kembali juga pada saat apa yang sudah kita lakukan itu ya. Nah, jika memiliki pengelolaan keuangan yang baik, atau mungkin Mom Ended pernah dengar emergency fund gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas apa itu emergency fund. Nah, jika itu tidak ada, maka yang pertama kita lakukan adalah asetnya kita nilai dulu. Mana yang lancar, mana yang tidak lancar. Lancar itu contohnya seperti apa? Jadi lancar itu yang mudah sekali untuk diuangkan. Jadi misalnya tabungan, deposito gitu ya. Kemudian saham, tapi saham di sini juga harus dilihat ya, karena pada saat krisis itu kebiasaan di market itu sahamnya nilainya turun, jadi belum tentu juga kita mau menjual gitu. Nah, yang tidak lancar itu contohnya seperti apa? Seperti tanah gitu ya, kemudian rumah. Nah, itu kita nilai. Kenapa kita nilai? Kita akan mengakses sejauh mana kita mengalami krisis keuangan dalam keluarga kita dan sejauh mana kita ingin menyelesaikan krisis keuangan tersebut. Gitu. Nah, apa next step berikutnya? Kontrol pengeluaran, gitu ya. Ini penting sekali karena di saat pendapatan kita tidak ada atau sudah mungkin separuhnya, sepertiganya, seperempatnya dari pengeluaran yang kita keluarkan setiap bulan, karena pengeluaran itu kan ada yang fix, ada yang variabel juga ya. Nah, untuk pengeluaran yang fix ini meskipun kita nggak ada pendapatan kan tetap harus kita keluarkan. Nah, ini pengeluaran itu harus kita kendalikan. Jadi yang perlu-perlu saja atau alihkan dengan cara lain yang lebih ekonomis. Contohnya nih, misalnya teman-teman suka ngopi di restoran. Nah, ini mungkin waktunya untuk dialihkan ya. Kita tetap bisa ngopi, tapi beli yang mungkin dari package atau yang instan yang tentunya jauh lebih murah. Mungkin seperlimanya ya harganya. Nah, kemudian apa lagi? Next-nya, continue saving sebisa mungkin gitu ya. Nanti tentunya ini juga harus disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua. Nanti mungkin kita bisa discuss lebih lanjut pada saat tanya jawab. Kemudian, nah ini juga penting, sangat penting, hindari hutang baru gitu ya. Sangat hindari. Makanya tadi kenapa kita ke aset dulu. Jadi jangan sampai berhutang jika kita masih memiliki aset terutama pada saat krisis. Kemudian jika kita masih memiliki hutang, nah ini coba dinegosiasikan gitu ya, bagaimana misalnya kan masih ada cicilannya atau dia masih lama, nah sampaikan kesulitan kita, lebih terbuka dan solusinya seperti apa. Nah, yang tak kalah penting tentunya jaga kesehatan and keep your brain healthy. Kenapa? Karena aset paling penting dalam hidup ya, ini kan krisis keuangan ini merupakan salah satu masalah yang kita hadapi. Nah, ketika yang menghadapi sendiri itu kita tidak menjaga kesehatan, kemudian tidak menjaga agar kita itu mengambil keputusan yang wise, itu akan jauh lebih berat ya impact-nya
Gitu. Apalagi pada saat pandemi sekarang ini yang kita harus sangat ekstra hati-hati, dan kalaupun kita sudah harus menjalani kehidupan dengan the new normal, ada banyak sekali step yang harus kita lakukan agar kita tidak terkena dampak dari COVID ini, gitu ya. Jangan sampai kita positif, istilahnya seperti itu. Jadi jaga kesehatan. Nah, yang terakhir, lindungi yang kita miliki. Jadi setelah tadi ya kesehatan kita, tentunya apa yang sudah kita miliki dilindungi, aset yang kita punya, kemudian resource yang ada kita lindungi. Nah, oke nih, bagaimana kalau kita kan sudah menghadapi di saat krisis ya. Kemudian kalau pengelolaannya sesudah krisis seperti apa? Nah, sesudah krisis yang harus kita lakukan pertama adalah hampir mirip ya. Tadi kan don't panic, kalau yang di sini adalah cek kembali situasi kita, aset, kewajiban. Jadi kita ketahui apa yang kita gunakan pada saat krisis tadi gitu. Jadi sekarang kita cek lagi, sekarang posisi kita di mana nih? Gitu. Setelah mengetahui posisi kita di mana, kita harus kembali ke financial habits yang sehat. Jadi seharusnya bagaimana sih mengelola keuangan yang standar gitu ya kan. Kalau tadi kan saat krisis nih, nah standarnya seperti apa? Nah ini nanti kita akan bahas ya di sebelum krisis dan persiapannya. Kemudian ini termasuk salah satu yang berhubungan. Jadi selain harus adanya kembali emergency fund, kita mulai nih kalau sesudah krisis ya sisihkan lagi untuk dana pensiun, dana pendidikan, dan jika masih lebih nanti untuk investasi. Tentunya disesuaikan juga dengan kondisi kita masing-masing ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita juga bisa buat goal baru nih, apa yang ingin kita achieve sesudah kita mengalami krisis, yang mungkin salah satunya bebas dari hutang atau financial goals yang lain, atau nanti dilihat ya yang tadi itu pada waktu kita mereview kesehatan keuangan kita, kan kita melihat 1, 5, 10, nah kira-kira goal baru apa yang ingin kita set up. Kemudian setelah free, tambahkan jalan, misalnya tadi sudah bebas hutang gitu ya goal-goalnya. Ketika hutang itu sudah tidak ada, maka dana yang tadinya teman-teman gunakan atau moms and dad gunakan untuk membayar hutang itu tetap dialihkan ke saving atau ke sebagai tambahan emergency fund jika tadinya nilai emergency fund itu belum memenuhi standar gitu ya. Jadi jangan, wah aku sudah hutangnya lunas nih, sekarang saya mau pakai juga dong buat ini, misalnya mau digunakan untuk yang konsumtif gitu. Jangan ya. Jadi kita kembali ke financial habits yang sehat dulu, gitu. Nah, kemudian, ini nih yang harus kita lakukan. Bagaimana pengelolaan keuangan sebelum krisis? Nah, atau financial habits yang sehat itu seperti apa yang harusnya kita persiapkan. Jadi ketika suatu saat nanti kita menghadapi krisis keuangan gitu ya. Karena kan krisis keuangan tidak hanya misalnya kayak sekarang itu ya masa pandemi atau saat negara mengalami krisis keuangan, tapi krisis keuangan pada diri kita, contoh gampangnya misalnya kayak tadi ya diberhentikan dari pekerjaan atau mengalami kecelakaan, mudah-mudahan enggak ya, sehingga penghasilan yang utama kita tidak kita dapatkan kembali. Nah, bagaimana habitnya? Yang pertama, nah ini yang kita bicarakan dari tadi ya, emergency fund. Emergency fund itu apa sih? Adalah dana, istilahnya dana yang kita sudah siapkan jika terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan gitu. Nah, biasanya itu minimal sekali 3-6 bulan dari total pengeluaran kita. Gitu ya, minimal sekali 3-6 bulan. Tapi idealnya biasanya itu sampai 12 bulan, karena kan kita tidak tahu tuh saat krisis keuangan itu kita bisa bertahan berapa lama. Nah, emergency fund ini sangat membantu menopang kondisi kita pada saat terjadi krisis. Gitu ya. Nah, biasanya nih kalau misalnya contoh gampangnya adalah pada saat pandemi ini ya, pandemi ini kan sebenarnya dimulai dari
awal Maret meski di Indonesia ya. Saat ini kita sudah memasuki bulan Juni ya, kurang lebih sudah mau 4 bulan ya. Dan kita belum tahu sampai berapa lama nih dampaknya ke kita. Gitu. Kemudian, nah bagi yang belum melakukan pencatatan atau belum tahu nih formula atau pola dalam pengeluarannya, itu bisa mengikuti formula 50 30 20 ya. Jadi 50% untuk pengeluaran, jadi termasuk hutang jika ada. Kemudian 30% kebutuhan tambahan yang diperlukan, nanti saya jelaskan perbedaan antara 50 dan 30 dan 20%-nya untuk tabungan. Kemudian kebutuhan akan asuransi. Nah, ini penting sekali ya. Nanti kita juga akan lihat bagaimana sih membangun keuangan yang sehat itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah kebutuhan akan asuransi, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing ya. Dan asuransi apa nih yang wajib kita miliki. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan mengenai tadi ya, simple rule 50, 30, 20. Nah, simple rule ini apakah harus dipakai? Enggak juga. Jadi ini hanya sebagai salah satu referensi yang bisa digunakan, terutama bagi yang tidak pernah melakukan pencatatan. Jadi untuk tahu habit penggunaan uangnya itu seperti apa. Nah, 50% itu pengeluaran masuk kategori pengeluaran yang needs, ingat ya, dibutuhkan. Kemudian 30% itu kebutuhan tambahan. Jadi kebutuhan tambahan di sini kita bisa pakai kata yang lebih mudah, wants, yang diinginkan gitu ya. Kemudian 20% itu savings, ya, include tambahan kalau misalnya nanti ada debt atau ada emergency fund. Nah, bagaimana membedakan antara needs dan wants? Nah, ini penting banget ya, karena kan kadang kita masih campur aduk nih, ini sebenarnya ini kebutuhan pokok atau kebutuhan tambahannya. Nah, needs ini adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan no matter what, gitu ya. Jadi biasa disebut dengan biaya tetap, seperti contohnya listrik, air, internet, rumah, kemudian transportasi, groceries, gitu ya, termasuk di era saat ini adalah asuransi jiwa dan kesehatan. Nah, dan bagi yang masih berhutang, ini juga masuk di needs minimal yang harus dibayarkan. Jadi cicilan minimal yang harus dibayarkan. Jelas ya? No matter what, pengeluaran ini harus dikeluarkan. Itu needs. Kemudian wants. Apa itu wants? Wants itu pengeluaran tambahan yang diperlukan, namun bukan kebutuhan utama. Jadi meaning you don't need to live your life. Jadi sebenarnya itu untuk kita hidup itu wants ini tidak diperlukan seperti ini. Jadi tahu ya perbedaannya. Nanti mungkin kita bisa ambil contoh yang bisa meningkatkan kebahagiaan lah istilahnya, kalau mungkin bahasa sekarang untuk supporting lifestyles gitu ya. Misalnya kebutuhan akan TV kabel, kebutuhan untuk shopping, kemudian untuk jalan-jalan, membership gitu ya, membership gym sini, membership di mana, kemudian gift, entertainment, dan juga makan di restoran. Sepertinya makan di restoran juga sekarang sudah menjadi seperti lifestyle ya, harus makan di restoran ini, harus mencoba di sini dan di situ. Nah, kemudian kita ke savings. Nah, apa itu savings? Jadi savings ini uang yang disisihkan untuk masa depan dan masukan juga. Jadi kita masukkan juga yang masih memiliki hutang untuk segera melunasinya lebih cepat, itu termasuk bagian dari saving. Contohnya misalnya kita masih memiliki hutang 3 tahun ke depan nih. Nah, jika kayak tadi tuh emergency fund sudah ada, kemudian kita sudah memiliki perencanaan keuangan yang lebih rapi, kita tahu apa yang kita keluarkan, jadi saya ingin melunasi lebih cepat. Nah, ketika kita ingin melunasi lebih cepat, kita masukkan bagian dari saving ini pertama untuk itu ya. Jadi misalnya tadinya hutang untuk 3 tahun, kita coba kita lunasi untuk 1 tahun misalnya. Nah, ini masuk bagian dari saving yang 20% dari pendapatan kita.
Kemudian dapat juga digunakan untuk itu tadi ya, tambahan emergency fund, kemudian down payment rumah dari sini ya, diambil dari saving, kemudian dana pendidikan, dana pensiun, investasi. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita lebih lanjut sih, bagaimana sih untuk memulai investasi? Nah, ini tambahan ini ya Bu Alfi, tambahan topik baru agak panjang. Jadi intinya sebelum kita memasuki topik investasi, jangan pernah terjun di dunia investasi tanpa tahu urutannya apa yang harus kita lakukan. Nah, gitu. Nah, ini last but not least, apa sih kunci membangun perencanaan keuangan yang ideal? Jadi membangun perencanaan keuangan yang ideal itu seperti kita membangun rumah gitu ya. Kalau membangun rumah itu kita bangun apanya dulu? Fondasi. Pondasi kan ya. Nah, jadi pondasinya kita bangun dulu. Pondasi itu apa? Pondasi dari sebuah rumah itu kayak tadi ya, kita gitu. Jadi jangan sampai pondasinya belum dibangun, tapi kita tahu-tahu langsung investasi atapnya. Nanti kalau pondasinya atau bangunannya nggak kuat, rubuh kita. Jadi diperhatikan dulu pondasinya itu adalah diri kita gitu ya. Jadi jiwa, kesehatan kita dan juga perlindungan terhadap pendapatan kita. Sesudah diri kita pondasinya kuat, maka kita mulai membangun. Mulai membangun itu dengan apa tadi ya? Yang financial habits, ada emergency fund kalau sudah tercukupi, kemudian ada lebih kita ke dana pendidikan, dana pensiun, nah itu bangunannya kuat. Kemudian baru kita bangun atapnya, yaitu apa? Mulai berinvestasi. Gitu. Jadi itu tadi ya, pondasinya ini adalah diri kita dan keluarga inti. Kenapa tadi? Makanya yang pertama, don't panic, jaga kesehatan, stay healthy, dan juga have positive mind. Itu sangat penting dalam menghadapi kehidupan sebenarnya, tidak hanya tentang pengelolaan keuangan. Kira-kira demikian Bu Alfi untuk sampai di perencanaan keuangan ya. Mungkin jadi nanti kita bisa lebih banyak ditanya jawab. Oke, ya baik. Setelah ini para peserta bisa bertanya dengan menuliskan di chat, nanti kami akan memilih. Kalau bisa mengakomodir semua itu akan lebih baik. Kita lihat waktunya ya, apakah waktu kita itu masih panjang, pastinya kita akan maksimalkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta. Nah, kita lihat ini sudah ada dari salah satu penanya peserta ya, Bu Heni ya. Saya bacakan ya. Siang Ibu Heni dan panitia, saya mau bertanya, kalau kita sudah berusaha membuat goal baru dan posisinya ada keluarga dekat kita memerlukan penyelesaian dengan nominal yang agak banyak, gimana cara kita menghindari membentuk piutang baru, sedangkan itu keluarga dekat kita dan harus segera diselesaikan? Mohon pencerahannya. Wah, bisa juga nih kejadian sama kita nih. Bagaimana tuh Bu Heni? Gini ya, untuk terutama memang jika kita ini termasuk anak pertama gitu, biasanya memang kita memiliki tanggung jawab kepada adik-adik kita juga ya, dan juga keluarga, dan belum lagi karena nanti sebenarnya akan lebih bagus sih kalau kita membahas tentang ini ya, mensinergikan pengelolaan keuangan bagi keluarga. Nah, itu penting banget karena dalam mengambil keputusan, terutama untuk yang sudah berkeluarga, itu harus clear dulu antara rule-nya antara suami dan istri gitu ya. Siapa, karena sebelum masuk ke sana sebenarnya ini ada banyak step ya, karena untuk discuss itu kan kita perlu mengetahui polanya dulu gitu. Jadi harus disetujui dulu antara suami dan istri bagaimana mengelola pengelolaan keuangannya itu. Jadi contohnya kayak tadi ya, misalnya kita karena belum terjadi ini, belum memiliki pencatatan, jadi menggunakan yang simple rule 50-30-20. Nah, perlu diketahui juga, ditanyakan kepada Pak Nur Rohiman ya, Pak Nur Rohiman, perlu dipertanyakan juga apakah saat ini sudah memiliki emergency fund, apakah memiliki investasi, apakah memiliki aset. Kita gunakan analogi face itu ya, face mask yang kalau kita naik pesawat nih, kalau kita naik pesawat dalam keadaan darurat, apa yang kita lakukan? Kita pakai dulu masknya untuk kita atau kita kasihkan ke
anak atau suami atau keluarga kita yang bersama kita saat itu. Pakai dulu buat kita, agar kita bisa menolong orang lain. Betul sekali. Jadi dalam kondisi seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah kita lihat diri kita. Maksudnya dalam hal ini, dalam hal keuangan ya, kita lihat dulu posisi keuangan kita. Nah, sesudah kita melihat nih, kita ada hutang atau tidak, meskipun itu urgent ya, yang lain tetap usahakan melihat dari diri kita sendiri dulu. Jangan sampai kita mau menolong orang lain, tapi kita malah jatuh gitu ya, malah kita sendiri yang dalam posisi yang terpuruk. Nah, kita lihat dulu sejauh mana kita mampu membantu gitu ya. Jadi kita jangan dilihat dulu nih, oke, emergency fund-nya masih oke enggak? Oke, kemudian dilihat asetnya kita masih memiliki enggak? Oke, masih memiliki misalnya pendapatan saya bersama pengeluaran. Oke, nanti diketahui nih dari sesudah mungkin Pak Nur Rohiman berbicara dengan istri ya. Oke, dari jumlah ini sekian yang kira-kira kita bisa alokasikan untuk membantu. Ya, disampaikan gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau memang kita hanya mampu membantu sejauh itu, mungkin nanti bisa dicarikan solusi yang lain. Misalnya harus dengan misalnya nilainya, kita ambil contoh aja ya, misalnya harus membantu dengan nilai 10 juta. Ternyata Pak Nur Himan hanya bisa keluarganya membantu misalnya 5 juta. Nah, kan masih ada 5 juta lagi yang nggak ke cover nih. Nah, yang 5 juta nggak ke cover, kita mulai berpikir dengan opsi yang lain. Misalnya nanti kita bisa dengan dalam nota ini berhutang ya, tapi berhutang dengan cara yang tepat juga gitu. Jadi intinya ketika kita mau membantu orang lain, pahami dulu sejauh mana, jangan memaksakan diri atau secara tidak langsung menzolimi pasangan kita misalnya atau hak dari anak-anak kita. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi harus didiskusikan juga ya bersama keluarga besarnya, agar tidak ada yang merasa terbebani lebih, mentang-mentang dia anak paling tua mungkin ya. Ya, nanti bisa dilihat dengan urgensinya juga ya Bu, cuman tetap kita harus melihat, harus mengutamakan keluarga kita sendiri, karena jika terjadi sesuatu nanti pada keluarga kita, kita juga akan minta tolong kepada siapa. Iya, nah, betul. Itu. Iya. Dan ada yang mau menolong, mungkin nanti juga ada yang membantu, tapi yang mau membantu akan memiliki mindset yang sama, diutamakan keluarganya dia dulu gitu. Iya. Oke. Ada lagi nih dari Bapak Sugiarto ya. Siang Ibu Heni dan panitia mau tanya, perencanaan keluarga keuangan mengikuti income atau income yang mengikuti rencana keuangan. Nah, mana nih yang following atau follower ya? Nah, saya kembalikan ke pertanyaannya ke Pak Sugiarto nih ya. Jadi kalau misalnya contoh gampangnya seperti ini. Bapak lihat, saya ingin dalam setiap bulan tuh saya tinggal di apartemen. Di apartemen ini saya misalnya, atau saya beli nih dengan cicilan misalnya 3 juta per bulan. Kemudian saya makan begini, ini total 10 juta. Jadi kalau memang itu 10 juta, kemudian mungkin saat ini pendapatan Pak Sugiarto, ini contoh ya Pak ya, mohon maaf sebelumnya ini hanya contoh, misalnya pengeluarannya per bulan 10 juta, ternyata pemasukannya 5 juta. Nah, jika Bapak ingin mengikuti pengeluaran, maka Bapak harus menambah 5 juta lagi dong pemasukannya minimal ya, itu baru pengeluaran, baru 50%. Kalau untuk yang sehat kan berarti harus ditambahkan lagi yang untuk 30 plus yang buat saving ya. Nah, kalau ingin menyesuaikan dengan pengeluaran, berarti kalau pendapatan kita belum mencukupi, ya kita harus mencari pendapatan baru. Jadi mencari, kalau misalnya masih bekerja, harus mencari pekerjaan yang baru. Kalau misalnya berwirausaha, targetnya harus dinaikkan omsetnya. Nah, mau seperti apa? Mau seperti itu, atau oke, pendapatan saya ini saat ini dan ini sudah, misalnya saya sudah review ke sana ke sini, saat ini memang kurang lebih saya hanya bisa memiliki pendapatan 5 juta. Nah, 5 juta ini nanti kita ingin jadi mau dialokasikan kemana nih? Misalnya yang tadinya, oh ya, saya kan harusnya misalnya lifestyle-nya yang akan menyesuaikan. Nah, ini dikembalikan lagi ke diri kita masing-masing nih Pak Sugiarto. Jadi kita mau seperti apa. Jadi lifestyle yang drive kita atau
kita yang mendrive lifestyle kita, itu dilihat dari sisi lifestyle atau dari sisi istilahnya pendapatan. Jadi kita ingin mencari pendapatan, baik itu masih bekerja di perusahaan atau wirausaha untuk mencukupi pengeluaran kita, atau kita ini, kalau dari saya pribadi tentunya jika memang pendapatan itu sudah maksimal segitu ya lifestyle kita yang harus disesuaikan gitu. Jadi nggak ngoyo banget gitu istilahnya, kan berat ya Bu ya kalau misalnya kalau tidak mampu nih untuk mencukupi, di mana saya dapetin 5 juta lagi, nanti bisa stres. Atau kalau yang bekerja di pemerintahan nih ujung-ujungnya bisa jadi korupsi loh. Jadi hati-hati ya, jangan sampai gitu. Kurang lebih demikian Pak Sugiarto, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, itu jawaban dari Ibu Heni Pak Sugiarto, mudah-mudahan sepakat ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya, yaitu Bapak Abdul Muiz. Saat ini ada pembiayaan dari bank yang sangat selektif dan hanya diperuntukkan bagi PNS untuk sementara waktu ya. Apakah aman bagi PNS mengambil kredit di bank untuk digunakan oleh pegawai swasta yang ada hubungan keluarga dekat? Terima kasih. Oh, dia yang ngambilin tapi nanti dipinjamkan ke orang. Ini kalau kira-kira zaman ibu saya itu ini ya, meminjamkan SK. Kira-kira demikian ya Pak Abdul Muiz. Jadi ini yang salah satu dari beberapa hal yang bisa mengakibatkan jatuhnya silaturahmi antar keluarga. Tapi juga ini dikembalikan lagi ke kita ya. Kalau memang dari awal, jadi gini, untuk hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, selain tadi yang pertama adalah kita akses keuangan dari keluarga kita. Yang kedua, ingat jangan sampai menzalimi pasangan atau keluarga kita, jadi didiskusikan, kemudian disepakati bersama baik-baik. Nah, yang ketiga, Bapak sudah bersiap diri untuk menerima resiko. Nah, ini penting sekali ya. Resiko apa? Resiko tidak dibayar. Jadi misalnya mungkin ini sudah direncanakan nih, ini kira-kira saya mau ambil rumah nih Pak, boleh dipinjemin ya, ini kan Bapak paman saya nih, tolonglah misalnya 15 tahun ke depan. Nah, jika nanti 15 tahun, ini karena SK loh ya, beda ceritanya kalau misalnya untuk beli rumah, kemudian yang diagunankan adalah rumah itu meskipun meminjam nama kita, kan beda ya contohnya. Nah, kalau dalam hal ini, SK kita yang dipakai, nah misalnya untuk 15 tahun. Nah, jadi Bapak sudah menerima resiko jika di pertengahan jalan nanti tidak dibayar. Karena yang dijadikan ini adalah SK kita, berarti kalau tidak dibayar, kita yang membayar atau kita yang mendapatkan nilai yang buruk dari BI kan, sehingga nanti tidak bisa berhutang kembali. Jadi di saat mungkin kita tidak tahu Bapak suatu saat memerlukan SK Bapak untuk disekolahkan, ibaratnya itu tidak dapat digunakan. Nah, kurang lebih demikian ya. Jadi harus dikembalikan lagi ke kita. Ingat yang 3 rule tadi, kemudian resiko diterima biar tidak terjadi suatu saat nanti kayak misalnya kalau ada gagal bayar jadi ribut gitu ya. Ibu, kurang lebih begitu Pak Pak Abdul Muiz. Pak Abdul Muiz ya, Pak Abdul Muiz. Mungkin bisa mencerahkan Pak Abdul Muiz nih, jangan jadi harus dipikirkan lagi ya. Itu namanya gadai SK ya Bu kalau tidak salah ya. Disekolahkan seperti Ibu tadi. Iya. Disekolahkan SK-nya. Ya, jadi lebih baik dipikirkan kembali efeknya. Nah, yang penting itu tadi Bu, kalau sudah menerima resikonya silahkan gitu. Resikonya. Iya. Pasti ada ya, karena apalagi kalau itu tenggang waktunya cukup panjang ya, antara 5 sampai belasan tahun ke depannya. Sedangkan kita nggak bisa memprediksi puluhan tahun ke depan itu akan seperti apa. Mudah-mudahan sih lancar-lancar aja. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Sebelum ikut acara ini nih Ibu Vera Bekti, sedang mencari informasi tentang investasi, namun belum punya asuransi kejiwaan. Apakah ada rekomendasi dalam memilih asuransi tersebut? Terima kasih. Tadi asuransi investasi itu kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Iya. Namanya belum punya asuransi kejiwaan. Oke. Jadi gini, untuk asuransi, terutama asuransi jiwa,
Jadi kan banyak sekali produk asuransi di luar sana nih ya, Ibu Vera. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita terjun ke asuransi, karena hampir semua asuransi itu memiliki pola yang sama dalam hal kan itu sebenarnya kita memasukkan uang, kemudian uang itu akan dimanage oleh asuransi untuk diinvestasikan kembali, kemudian kembali ke kita. Nah, yang pertama perlu dilihat adalah jenis investasi dalam asuransi itu ya, maksudnya untuk mengetahui pengembaliannya yang akan kita terima. Jadi misalnya nih biasanya agen asuransi kan menanyakan nih, nah ini Ibu kalau ingin pendapatan yang lebih besar, nanti ini dilarikan misalnya ke saham, jadi atau ini basic aja yang tradisional jadi fix. Nah ini kembali ke profil resiko. Jadi jangan sampai ketika kita beli asuransi, imagine-nya ini kan biasanya pasti ada itu ya, ada perkiraan nih, nih Bu kira-kira 10 tahun ke depan Ibu akan terima sekian nih. Jika misalnya tidak meninggal, kalau meninggal kan ini diterima oleh ahli waris ya, 15 tahun. Nah, itu hanya contoh ilustrasi, jadi tidak bisa dijadikan patokan. Yang pertama yang harus diketahui adalah profil resiko. Nah, Ibu mau resiko sampai sejauh mana? Jika saya tidak mau resiko, Mbak, pokoknya misalnya saya mau ikut asuransi jiwa 500.000 sebulan, nah kira-kira tuh nanti dalam 5 tahun ya, kalau misalnya di deposito kurang lebih 5-6% saya mau dapat segitu. Nah, berarti ambil yang tradisional gitu ya. Terus kemudian cek penawaran dari asuransi tersebut ada pengembalian enggak. Nah, jika ada pengembalian dalam arti misalnya nih kontraknya 10 atau 20 tahun gitu ya untuk asuransi jiwa. Nah, jika ternyata kita tidak meninggal misalnya, nah sampai 20 tahun itu, nah ada pengembalian enggak ke kita? Gitu. Kan ada yang, nah ini ditanyakan detail, jika ada pengembalian prioritaskan asuransi tersebut karena setidaknya pokoknya itu juga kembali gitu. Nanti tinggal ditambah dengan investasi. Nah, jika investasi yang kita pilih yang tradisional berarti meskipun pengembalian atau returnnya itu enggak besar, tapi pengembalian itu ada plus dari modal yang apa namanya yang sudah kita bayarkan ya, tapi jangan misalnya kita berani oh saya mau yang pengembaliannya besar tapi nggak tahu itu misalnya di saham, kayak misalnya kalau asuransinya Ibu buka 10 tahun yang lalu, saham sekarang ini down-nya banyak sekali. Jadi ketika kita lihat oh ya saya mau lihat saldo saya sekarang Bu, aduh kok turun. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu. Diketahui dulu dua hal tadi. Gitu Ibu. Ya, baiklah. Nah, kita menuju pertanyaan yang lain nih. Oh, kalau dari saya boleh nih ada tanya misalnya pada saat tadi kan Ibu menjelaskan ya, ada saat krisis nih. Jangan hindari menambah piutang baru atau hutang baru. Nah, tapi kan banyak nih bank-bank yang memberikan apa kemudahan dalam pinjaman dengan iming-iming bunga rendah. Nah, bagaimana tuh apa bisa menghalau pikiran kita jadi galau nih. Akhirnya timbul deh hutang baru. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya ya Ibu Henia? Nah, jadi kalau untuk hal itu kita tanyakan dulu, Bu. Kita mau berhutang untuk apa, gitu ya. Jika itu untuk hal yang konsumtif, say no. Tolong ya. Kalau ini untuk konsumtif, say no. Contohnya misalnya, aduh Bu Alfi, ini tolong ya, ini kan lagi rendah-rendahnya nih Bu, Ibu bisa ganti mobil baru misalnya. Ini mobilnya udah gitu rendah sekali, belum pernah ada misalnya ini bunganya tuh sekian gitu. Ambil Bu. Lagian ini kan nanti ada ini nih misalnya terus Ibu jadi ingat beli mobil itu kebutuhan atau enggak gitu. Misalnya beli mobil sebenarnya ini udah kembali ke mindset kita ya. Kita seperti apa dalam lifestyle kita. Cuman kalau yang itu kan pasti tergiur juga, apalagi misalnya lah nggak apa-apa lah pendapatanku sekian itu kalau cuman bulanan segitu saya masih bisa bayar. Nah, perlu diingat misalnya contohnya kalau dalam case beli mobil ini, beli mobil itu kan nggak cuma beli mobil ya Bu, nanti ada perawatannya, ada penggantian spare part-nya, belum prestisnya nih, wah mobil saya baru, nggak mungkin dong baju saya misalnya nggak baru, saya misalnya mau ini. Merembet kemana-mana jadinya. Nah itu Bu, merembet kemana-mana. Nah jadi sekali lagi untuk itu tanyakan pada diri kita, kayak tadi misalnya kita pakai analogi needs and want, itu sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang kita butuhkan.
Jadi butuhkan, jadi inginkan itu sebenarnya tanpa itu kita tuh masih bisa hidup, contoh kasarnya begitu ya, masih bisa masih bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan gitu. Ambil yang apalagi di saat krisis gitu ya, dan di mana kita tidak tahu misalnya terutama yang memiliki bisnis omset apakah turun atau gimana, yang memiliki penghasilan tetap pun belum tentu posisi kita itu long life gitu. Iya. Bisa jadi besok mohon maaf Bu karena ini jadi kita pengurangan karyawan. Nah, nanti bingung juga ya Bu ya. Jadi itu ya, kalau itu sesuatu yang needs atau wants. Jangan sampai termehek-mehek di belakangnya ya Ibu Heni ya. Ya jangan sampai Bu, aduh itu nanti ya. Iya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Nadia Istiqomah ya. Mau tanya Bu, dalam rumah tangga idealnya memang harus punya uang simpanan. Tapi karena ingin mempunyai kendaraan yang lebih, wah kayak saya tadi nih Bu, akhirnya menyampaikan hal itu. Karena income sudah habis untuk hidup sehari-hari dan bayar cicilan. Bagaimana baiknya Bu? Nah ini kembali lagi ke itu tadi ya, Ibu Nadia. Kita lihat dulu, kita assess nih. Kalau dari sini maksudnya belum tahu pasti gitu ya posisi keuangannya seperti apa. Nah tadi coba dilihat dulu, kita assess dulu kesehatan keuangan kita. Pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, misalnya. Nah simpanan ini perlu diinikan juga ya, perlu terjemahkan juga simpanan yang seperti apa. Jadi simpanan tadi kan ada tuh misalnya dana untuk pendidikan, dana untuk pensiun, ada emergency fund. Jadi standar-standar minimal yang harus dipenuhi untuk memenuhi kesehatan keuangan kita. Jika itu sudah terpenuhi dan ada sisa lagi, dan kita baru bisa memulai memikirkan yang lebih lanjut ya. Tadi dilihat juga tuh needs-nya seperti apa, wants-nya bagaimana untuk tahu berapa nilai sisa untuk dialokasikan dalam memiliki kendaraan yang lebih memadai. Nah, misalnya setelah Ibu Nadia berhitung-hitung nih, nah saya ingin memiliki kendaraan yang memadai, tapi per bulan saya hanya mampu sekian misalnya. Nah, jadi kalau mampu sekian, nanti yang perlu Ibu Nadia sesuaikan adalah jenis kendaraannya. Ya, jangan misalnya mampunya per bulan sekian tapi jenis kendaraannya saya mau yang ini dong, saya tetap mau yang ini, yang jadi dilihat itu misalnya sudah memiliki kendaraan yang sama sekarang, nah apakah kendaraan itu bisa istilahnya ditukar tambah. Nah itu perlu diperhitungkan ya Ibu Nadia. Jadi buat itu kayak tadi ya, buat goals, misalnya goalsnya memiliki kendaraan yang lebih memadai, yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Nah, tulis tuh dalam waktu berapa lama. Nah, nanti mulai dari sekarang dipersiapkan untuk mencapai ke sana, pengelolaan keuangannya seperti apa. Jadi tidak harus misalnya mengesampingkan sesuatu ya, segala sesuatu selama kita masih bisa merencanakan, itu bisa dischedulekan. Cuman memang di endingnya itu kayak saya boleh prestige, lifestyle itu menyesuaikan dengan kemampuan kita. Tuh. Kira-kira Bu Nadia. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nadia Istiqomah ya. Nah, berikutnya kita ke pertanyaan lagi nih, masih Ibu Heni ya, dari Pak Rio Tamara. Kalau kita mengutamakan kita dan keluarga kita dulu, ini biasanya sudah diadop sama keluarga pada umumnya. Sisi negatifnya adalah ini dijadikan alasan untuk tidak membantu keuangan orang lain atau bahkan keluarga dekat. Sedangkan dalam Islam, kita harus memperhatikan orang lain, bahkan tetangga kita yang menghadapi kebutuhannya. Yang ingin saya tanyakan, standar keuangan ideal yang harus kita utamakan, sehingga jika sudah terpenuhi, kita membantu keluarga dekat dan orang lain. Itu bagaimana Bu Heni? Nah, terima kasih Pak Rio, itu note-nya. Memang ya, jadi konsep itu akan dikembalikan ke pribadi kita masing-masing lagi. Gitu. Maksudnya
contoh-contoh gampangnya, misalnya saya nih ya, saya sudah assess nih dengan yang standar, sebenarnya standar idealnya tadi kita udah discuss ya Pak ya, secara umum nih tentang pengeluaran, kemudian manajemen pendapatannya, emergency fund, dan itunya kan sebenarnya tinggal kita buat formulanya gitu ya, maksudnya kayak dashboardnya ini posisi berapa, kemudian kita isi antara aset dan kewajiban. Itu sebenarnya dari yang saya sampaikan itu ada, tinggal kita menghitungnya. Nah, kebanyakan dari kita itu menjadikan alasan itu dikembalikan lagi ke diri kita. Kita memang dari awalnya udah nggak mau bantu, atau kita menipu diri kita sendiri. Mungkin menipu bahasanya kurang bagus ya, atau setidaknya kita membohongi diri kita sendiri bahwa misalnya nih sama tantenya, tante saya nggak punya uang. Ingat ya, maksudnya ini udah kita kembali ke masalah spiritualitas ya. Maksudnya bagaimana kita mengaplikasikan yang kita pelajari dalam hidup, terutama dalam agama. Kebetulan anggap saja kita kan sama-sama Muslim nih yang di sini ya, yang menanyakan, maksudnya mungkin teman-teman yang memiliki agama lain kurang lebih konsepnya sama juga, tapi itu tadi membantu. Kita sudah tahu nih standar minimalnya sekian, tapi memang kita mengutamakan misalnya saya nggak mau, jadi tapi nggak mungkin juga ngomong sorry ya aku nggak mau bantu, jadi bilangnya saya nggak punya uang misalnya. Nah ini hati-hati juga, perkataan adalah doa, jadi jangan sampai dikabulkan oleh Allah ya dengan diaminkan malaikat. Nah itu satu hal. Ini sudah kembali ke nanti ke behavior kita masing-masing ya. Yang kedua, masalah keuangan, terutama dalam hal finansial yang Islamik gitu ya, Islam, pengelolaan keuangan secara Islam, itu kan sebenarnya udah diatur tuh, kapan kita harus mengeluarkan zakat, bagaimana kita dengan hubungan dengan keluarga dan waris, gitu ya, bagaimana kapan saat kita mengeluarkan infak, sedekah, dan lain-lain. Nah, kembali lagi itu ke diri kita kembali Pak Rio, untuk masalah standar idealnya tadi ya, jadi minimal setidaknya cek di rekening kita emergency fund-nya oke, kemudian standar minimal ya, dana pendidikan untuk anak-anak sudah tersedia, dana pensiun untuk kita sendiri sudah tersedia, kan pasti terutama untuk yang sudah di range usia 40-50 ini udah lumayan ya savingnya. Nah saving itu kan yang tidak diinvestasikan sebenarnya adalah dana lancar sebenarnya, bisa dipakai gitu ya. Nah itu nanti kembali ke diri kita masing-masing gitu kurang lebih. Jadi kembali ke diri kita sebenarnya Bu, apakah kita mau itu tadi yang membohongi diri kita sendiri dengan tidak membantu, atau itu adalah sikap yang kita ambil. Jadi contohnya nih, ada keluarga meminjam uang 10 juta. Kita sudah ada nih 20 juta sebenarnya di rekening itu misalnya ada, cuman kita tidak mau meminjamkan karena takutnya nanti di belakang ada masalah. Ini sudah pertimbangan yang lain lagi ya. Misalnya saya tahu sekali ini, om yang ini nih kalau pinjam duit nggak pernah balik nih. Jadi misalnya, jadi saya nggak mau. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang seperti itu yang bisa, yang nanti kembali ke orang itu sendiri ya. Contoh gampangnya lagi adalah sekarang misalnya dalam masa COVID, misalnya tetangga kita sebelah ini tidak memiliki pendapatan lagi misalnya karena di PHK gitu ya. Nah, apa langkah kita sebagai tetangganya? Nah, kayak gitu kan tergantung, ada yang bodoh amat gitu ya, maksudnya itu bukan urusan saya. Itu contoh yang agak berat. Nah, contoh yang paling ringan sekali adalah sebelum sampai ke membantu, coba lihat parkir mobil. Itu aja lah contoh paling ringan gitu ya. Kita tahu bahwa jalan itu adalah bukan tempat parkir dan itu bukan milik kita. Ini contoh paling ringan sekali. Kalau memang kita punya garasi satu, ya mobilnya satu aja gitu. Kalau mau bikin mobil dua, bikin garasi juga dulu. Bukannya ditaruh di depan rumah. Kalau imagine ya, terutama yang sekarang di perumahan-perumahan kecil, contohnya kayak perumahan saya, misalnya ada yang ini, jadi misalnya ada dua rumah, kalau misalnya yang satu ini ada tambahan mobil diparkir di depan, yang depan rumahnya juga diparkir di depan, apa ya jalannya itu bisa dilewati? Nggak bisa. Ya. Jadi kembali lagi ke akhlak ya, ke akhlak dan pilihan kita masing-masing untuk jujur dan juga
niat kita apakah kita ingin membantu atau tidak. Demikian. Iya. Begitu Pak Rio ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ini ada yang dari Malang nih Bu Heni nih. Kita coba yang dari Malang ya. Boleh. Saya Nuse dari Malang. Bagaimana cara mencatat pengeluaran yang paling efektif dan bisa melihat jelas pemasukan dan pengeluarannya? Terima kasih. Nah, yang sesimpel-simpel mungkin nih Bu nih yang ditanyakan. Yang sesimpel-simpel mungkin. Sekarang ini sudah waktunya. Sekarang ini ada dunia aplikasi gitu ya. Banyak sekali aplikasi yang free gitu ya, banyak sekali, nanti saya nggak boleh sebut merek, jadi banyak aplikasi-aplikasi yang free yang kita bisa dapetin, dan dari aplikasi itu kita bisa masukin. Kalau tinggal di search aja ya, Ibu Alia ya, Ibu Alia pakai Android atau pakai iPhone, dicek aja di situ, misalnya financial planning, itu opsinya udah banyak sekali. Itu kalau di aplikasi. Kalau dirasa aplikasi itu berat, di website ada. Jadi yang itu kayak simple program gitu ya, yang bisa kita download, kemudian kita install di laptop atau di komputer kita. Nanti itu sudah. Jadi atau kalau enggak kita pakai Excel file, tapi kalau Excel file kan agak sulit ya, maksudnya kita harus bikin tabel dulu, mungkin yang sudah terbiasa gampangnya. Kalau yang enggak, yang tadi itu contohnya, kalau yang di website saya bisa sebut merek karena itu tidak ada di Indonesia, bisa Ibu cek RQ Money ya, R Romeo Q Quality Money, nah itu Ibu bisa download, itu paling ringan sekali. Jadi nanti dari awal tuh sudah ada stepnya tuh. Pertama, masukkan dulu aset yang dimiliki, tabungan dimasukin apa, nilainya berapa, kemudian biaya ditentukan dulu, biaya tetap, biaya variabel, biayanya apa aja. Nanti setiap hari Ibu masukin, itu sudah ada laporan keuangannya tuh, nanti tinggal pencet, udah ada kira-kira untung apa rugi dalam bulan itu, dan mengetahui porsi, misalnya yang fix itu berapa persen, yang variabel berapa persen. Nanti coba dicari ya Ibu Alia, insya Allah ada ketemu. Iya. Ini berarti kalau tadi yang dari penjelasan Ibu sebelumnya, kita harus menyiapkan garasinya sebelum membeli mobil kedua, entah ketiga, keempat gitu ya. Kalau jalanan perumahan kita sempit. Nah, kalau mau lebar itu ada di Botanical Puri Asri itu, lebar jalanannya. Jadi bisa untuk passing by dua mobil itu bisa, tidak harus antri katanya. Oh gitu ya, ini bagus Ibu. Silahkan ya ayah bunda yang lagi mencari perumahan langsung kunjungi lokasinya. Ya, nanti bisa visit bareng-bareng. Nah, satu lagi nih Bu Heni, sebelum kita pada sesi akhir ya, ini anggap aja sebagai pamungkasnya dari Bapak Asep Awaludin. Ibu Heni izin bertanya, investasi apa yang cocok bagi yang baru berkeluarga? Nah, yang baru berkeluarga, jadi kayak tadi ya sebenarnya, tapi ini bolehlah kita kasih sedikit insight untuk. Jadi sebelum berinvestasi, apapun itu jenis investasinya, sama seperti halnya saat kita mencari asuransi yang tepat, tentukan dulu profil resikonya, ya. Jangan misalnya saya bisa bilang bahwa kesini gampang loh, kesini. Nah, tapi tanyakan kepada diri kita sendiri profil resiko seperti apa yang kita mampu terima, gitu ya. Jadi misalnya satu, apakah kita yang sama sekali tidak mau mengambil resiko, saya maunya yang tenang-tenang saja, atau kita termasuk dalam resiko medium, dalam arti oke lah, saya ingin mendapatkan sedikit lebih tinggi dari yang seharusnya, misalnya normalnya 6-8% per tahun ya kalau kita tempatkan di deposito. Nah, saya mau lebih dari 8, mungkin 10-15, dan saya berani mengambil resiko maksimal dana awalnya tidak boleh hilang misalnya. Jadi semua investasinya bisa hilang, maksudnya additional investasi, tapi yang awalnya tidak mau hilang, atau di level ketiga di mana kita sangat berani mengambil resiko tinggi. Enggak, saya mau, kalau saya invest 1 juta, saya mau kembali itu menjadi 5 juta dalam sekian waktu. Nah, jika sudah ditentukan profil resiko, nah profil resiko ini sekali lagi jangan hanya difikirkan untungnya,
tetapi juga ruginya. Jika kita berani untung segitu, kita berani rugi gitu. Nah, ketika itu sudah ditentukan, nah baru oke, saya profil resiko rendah. Kalau profil risiko rendah, opsinya jelas. Silahkan dimasukkan ke deposito atau ke sukuk atau ke SBN gitu ya, atau ke obligasi pemerintah. Nah, boleh dipilih atau juga ke emas misalnya. Tapi emas ini harus dipertimbangkan dulu ya. Nanti mau disimpan di mana, jadi harus dihitung dulu. Soalnya kalau kita mengambil deposit box, kalau hanya untuk emas, misalnya emasnya berapa gram, kan harus dihitung biar kita nggak rugi tuh. Jangan sampai kita beli emas misalnya 5 gram, kita sewa deposit box per tahun 500.000, nanti mau dijual kapan? Nah, itu diperhitungkan. Nah, bagaimana jika profil resiko saya medium nih, Bu? Nah, medium ini bisa ke misalnya reksadana. Saya ambil reksadana medium karena ada reksadana yang terproteksi misalnya. Nah, itu pengembalian kadang jauh lebih tinggi dari deposito, tapi resikonya sedikit lebih lebih rendah gitu ya. Kalau misalnya, kalau saya berani dengan resiko yang jauh lebih tinggi, nah itu ada di pasar saham contohnya gitu ya. Atau sebenarnya jual beli tanah itu juga termasuk resiko tinggi ya, tergantung dari jumlah uang yang kita miliki, tergantung dari analisa kita juga. Misalnya nih kita udah tahu, nah ini contoh gampangnya misalnya akan adanya ini ibu kota baru Indonesia, mungkin Repower sudah punya properti di sana. Nah, apakah ini saat yang tepat untuk membeli di sana? Karena mungkin saat membeli di sini kalau misalnya pindahan ibu kota itu terjadi, nah kira-kira investasi ini akan menjadi berapa kali lipat. Tapi kalau nggak terjadi kan, ini maksudnya termasuk resiko yang lumayan karena kan investasi yang dimasukkan tidak sedikit juga. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Plus berapa jumlah yang kita miliki untuk kita investasikan. Nah, itu bisa juga mempengaruhi kita harus berinvestasi kemana. Mudah-mudahan itu Pak Asep jawaban dari Ibu Hendy bisa memberikan solusi bagi Pak Asep dari sekian banyaknya pilihan ya. Kalau Repower sih pasti Bu, kita akan mengembangkan properti kita hampir di setiap pulau nantinya. Jadi tinggal tunggu aja, nanti tinggal pilih di Pulau Jawa ada di mana-mana, di Pulau Sumatera nanti ada, Kalimantan ada gitu ya. Baiklah, dengan jawaban yang diberikan atau penjelasan yang Ibu berikan dari untuk atas pertanyaan dari Bapak Asep, itu berakhir pula waktu pemaparan kita di sesi ini. Sebelumnya saya ada sedikit berharap dari para peserta, yaitu berharap bisa mengikuti lanjut kegiatan kami ini yang akan berlangsung setiap 2 minggu sekali. Jadi kami berharap setiap peserta itu bisa like, subscribe, dan follow sosial media kita, baik di Instagram, YouTube, maupun Facebook kita. Dan pastinya kita juga mengapresiasi setiap yang sudah dijadikan perhatian kepada perusahaan kami akan nanti memberikan voucher spesial dari pertanyaan nanti. Kami akan pilih nih dari chatnya juga ya, yang mendapatkan voucher spesial dari kami itu siapa saja. Pastinya deg-degan ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi berikutnya. Mari kita sama-sama lihat secara utuh nih, PT Repower Asia Indonesia Tbk secara utuh itu seperti apa perusahaan kami. Mudah-mudahan dengan ini bisa mencerahkan Bapak Ibu sekalian peserta yang ingin membeli perumahan di perumahan kami. Silakan.
Ini sekarang kita masuk pada sesi interaktif yang akan saya adakan nih. Siap-siap ya. Saya akan mencari 3 orang pemenang. Siap-siap untuk co-host ya. Sama-sama membantu saya. Instruksinya seperti ini, games interaktifnya. Dekatkan wajah Anda pada layar kaca atau monitor. Tunjukkan pada kami bahwa Anda dapat menahan benda kecil, apapun, bisa kertas, bisa pulpen, bisa jepitan. Itu diletakkan di antara hidung Anda dan bibir atas tanpa bantuan apapun. Kebayang nggak ya? Kebayang nggak ya? Nah, kemudian dalam hitungan yang saya tentukan, tapi ya, nanti host akan membantu saya nih. Oke, boleh dicoba dulu. Saya mau lihat reaksinya. Dicoba dulu nih. Kira-kira bisa nggak sih meletakkan benda atau sesuatu di atas antara hidung dengan bibir atas? Bisa bertahan berapa lama jatuh ya? Pak Bambang ada, Pak Asep, Mbak Riani, Ibu Alia. Itu banyak. Oke. Siap, belum mulai. Ketika saya bilang satu, kita siap-siap dulu. Ketika saya bilang 1, 2, 3, baru mulai ya. Kalau yang jatuh udah pas berarti mereka. Yuk, siap. 1, 2, 3, mulai. Saya amati juga nih, ayo siapa nih? Jatuh. Ibu Eli, oke. Bu Alia, Mbak Riani, Pak Asep. Waduh, lama banget nih. Oke, stop. Nah, baik. Sudah selesai. Ya, itu nanti tugas co-host yang akan menginformasikan kepada kepada saya siapa yang akan bertahan cukup lama dari awal hingga batas waktu yang ditentukan dan juga tidak jatuh. Kemudian lihat ekspresinya yang lucu banget ya. Ini ya, Bu. Sekarang kita pada pemenang terpilih nih. Ya, pemenang terpilih. Ibu Hera juga mencoba. Udah habis Ibu Hera waktunya. Ya. Oke, kita sekarang ingin seperti janji kami di awal ya, bahwa kami akan memberikan voucher. Vouchernya itu berupa voucher OVO sebesar Rp100.000 kepada para pemenang terpilih yang kami pilih dari randomnya chat yang tadi ya. Dipilih oleh narasumber nih, atas persetujuan narasumber ya, bukan atas persetujuan saya. Dan pemenangnya jatuh kepada, habis ini akan ada ini nih, untuk pemenang games interaktif tadi ya. Pemenangnya pertama adalah Bapak Sugiarto. Bapak Sugiarto ya, yang bertanya di chatroom. Kemudian yang kedua adalah Ibu Nadia Istiqomah, ya. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Nuse Alia Rahmawati. Ya, selamat kepada pemenang ya. Mudah-mudahan bisa gabung dan bisa ikuti terus kegiatan kami karena kami aslinya banyak sekali yang bisa kami bagikan kepada para peserta semua. Oke, lanjut lagi kepada games interaktif. Games interaktif pilihan dari co-host yang sudah membantu saya. Ya. Yang pertama ada Bapak Asep. M. Asep Awaludin. Coba boleh di spotlight tidak? Nah, Pak Asep coba bisa tunjukkan ke kami tadi aksinya seperti apa Pak Asep? Coba Pak Asep. Terima kasih Pak Asep, lucu juga ya. Nah, itu Pak Asep, M. Asep Awaludin. Kemudian yang kedua jatuh pada Bapak Nur Rohiman. Bapak Nur Rohiman. Mana Pak Nur Rohiman? Mana Pak Bapak? Rohiman? Ada tidak? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada ya? Harusnya ada, soalnya nih co-host tadi yang melihat seluruh layarnya. Oke, mungkin nanti akan diinfokan kembali ya lewat
Siapapun pemenangnya nanti akan diinfokan oleh tim kami. Dan terakhir itu Ibu narasumber, Ibu Heni mau memilih siapakah? Satu lagi nih. Oh iya, sebentar, boleh Tadi Bu. Bu Heni kan sempat melihat tuh reaksi wajah peserta yang jadi tidak berani narsis walaupun hanya di depan layar kaca Ini kalau sekarang di off kan saya jadi lupa nih. Oh gitu. Tolong videonya dinyalakan dulu dong. Kali ini saya mau ini nih. Oh, Pak Nur Rohiman katanya tadi lagi ke toilet. Oh, lagi ke toilet, ada ya? Ada ternyata. Jadi masih satu lagi nih tadi. Ya, Oke, yang bisa satu bertahan lagi. lama. Lagi, tunggu. Jadi Bu Heni mikir dulu deh, saya tunggu. Nah, ini deh, tadi saya lihat yang udah usaha lumayan ya, Pak Bambang, silahkan. Pak Bambang, selamat kepada Pak Bambang atas usahanya Pak Bambang. Akhirnya dipilih juga oleh Bu Heni Pak Bambang. Ya, effortnya boleh. Congratulations for Pak Bambang. Jadi jangan patah semangat ya Pak ya. Ya, oke, baik. Itu games-games yang kami berikan, juga berharap nanti ke depannya kita bisa tambah bondingnya, kita bisa mingle lagi ya. Ada informasi tambahan ini terkait dengan hadiah-hadiah yang selalu kami berikan. Ada hadiah motor NMAX dan juga beberapa AC kepada Anda yang ingin melakukan pembelian pada rumah di real estate kami di Botanical Puri Asri. Dan hadiah ini tidak hanya satu. Jadi kalau punya tetangga atau saudara, cepat-cepat yang booking now gitu ya. Itu detail perumahannya akan kami perlihatkan. Silakan ditayangkan untuk Botanical Puri Asrinya. Sebagai penutup, itu rangkaian dari acara ini. Saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan bisa conclusion, bisa tips kepada kita semua, juga kepada PT Repower Indonesia. Silakan Ibu Heni. Terima kasih waktunya Ibu Alfi. Untuk yang ingin saya sampaikan sekali lagi, dalam pengelolaan keuangan keluarga, itu yang paling penting adalah diri kita tadi ya Bu ya. Jadi dalam bagaimana membangun keuangan keluarga yang ideal, itu yang pertama adalah tadi jangan lupa fondasinya ya. Fondasinya adalah diri kita, jiwa kita, kesehatan, kemudian pendapatan kita ya, jadi savingnya. Kemudian yang kedua adalah bangunannya, yaitu diutamakan ya, emergency fund, itu sangat penting, dana pendidikan, kemudian dana pensiun untuk kita sendiri, dan yang ketiga baru nanti kita melakukan investasi. Bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu semua yang belum terbiasa melakukan pencatatan pendapatan, mulailah dengan simple rule tadi ya,
berapa tadi? 50, 50. 30, 20. Nah, kira-kira demikian baru nanti kita akan membentuk financial habit yang bagus. Nah, untuk Repower Family Education atau Repower Asia Indonesia, terima kasih telah memberikan kesempatan dan mempercayai saya untuk menjadi salah satu narasumber di Repower Family Education. Nah, ini saya sangat apresiasi sekali ya, dalam arti Repower Asia ini baru, sejauh saya lihat, baru satu-satunya perusahaan properti yang sangat memperhatikan pendidikan bagi kliennya. Jangankan kita ya, kita aja belum kliennya, ini kita belum kliennya sudah diberikan edukasi, kemudian memberikan CSR yang bagus juga dalam hal pendidikan, baik itu keluarga, tentang kebutuhan yang kita perlukan untuk family. Jadi yang belum memiliki rumah atau ingin menambah investasinya, jangan lupa jadikan satu pilihan Repower Asia Indonesia untuk berinvestasi juga ya, berinvestasi rumah dan juga untuk tempat tinggal kita, karena banyak sekali fasilitas yang disediakan, terutama dalam mengutamakan edukasi yang mungkin tidak kita dapatkan dari properti yang lain. Kira-kira demikian. Jadi langsung ya, jangan lupa. Terima kasih Bu Heni atas conclusion-nya, kemudian atas himbauannya kepada kami, dan ini berharap peserta juga bisa sesegera mungkin. Jangan lupa ikuti terus kegiatan kami, karena kami akan nanti bertemu kembali 2 minggu dari sekarang ya, untuk mendatangkan narasumber yang berbeda, ya, narasumber yang berbeda, tapi waktunya tetap masih di hari Sabtu. Narasumber kami itu kami upayakan dari berbagai background yang bisa mengakomodir, mengedukasi kita semua, tidak hanya dari mungkin pendidikan, nanti once dari mana-mana bisa terjadi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni yang mau berbagi kepada kita semua. Semoga kita tetap bisa berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk kita semua tetap memakai masker dimanapun kita berada. Kemudian menjaga kesehatan, jaga jarak, juga patuhi aturan. Terima kasih, saya Alfi, Ibu Heni, dan tim panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya.